Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Pada video kali ini kita mau silaturahim ke rumah modern tropis yang keren abis. Yuk kita lihat. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Ayo silakan masuk. Oke, sekarang kita lagi di depan Our Hygge Place milik Mbak Dira. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini ngomong-ngomong namanya nggak umum nih, Hygge Place. Itu dari bahasa mana, Mbak? Sebenarnya dari bahasa Denmark. Jadi itu kenapa pengen pakai nama itu, dulu tuh arti hygge itu kan nyaman, terus udah gitu membawa feeling yang enak untuk orang yang ada di situasi seperti itu gitu. Jadi pengennya sih rumah ini tuh bisa membawa feeling hygge itu di orang yang menempati. Amin, amin. Jadi nama adalah doa ya? Iya, sama kayak anak. Iya. Nah, rumahnya sendiri ini punya luasan berapa, Mbak? Kurang lebih kalau tanah ke samping ini 10, ke belakang 23 koma lah ya, jadi kurang lebih 230-an meter persegi. Bangunannya? Kalau bangunan di kisaran 340-an mungkin ya. Oke, ini ada berapa lantai, Mbak? Sebenarnya 2, cuman ada di kamar utama nih yang bagian fasad paling depan kan, ini kamar utama nih yang lantai 2. Ada sedikit mezanin sedikit aja di situ, di sisi kiri aja gitu. Keren banget ya. Konsepnya ini kayaknya tropis-tropis gitu ya, Mbak? Tropis, kayak dominannya tropis ya. Dominannya tropis, cuman nggak mau terlalu tropis banget karena pengen ada modernnya juga. Jadi disesuaikan sih sebenarnya sama bentuk-bentuk kali ya, sama furniture, pemilihan furniture gitu. Desain tropis tuh emang cocok banget lah di Indo ya. Benar, kita kan benar. musim, terus musim panasnya panas. Banget. Jadi hijau-hijau gini nih. Jadi bukaan tuh kunci banget sih. Kunci banget bukaan yang besar sama flow udara tuh benar-benar arsiteknya perhatiin itu gitu. Oke, pakai arsitek berarti? Justru itu harus pakai sih. Kayaknya harus pakai sih. Ya, jadi namanya Pak Edi Sukisman. Beliau itu udah cukup senior ya. Jadi memang punya expertise di untuk pencahayaan dan flow udara itu. Mantap. Yuk kita lihat bareng-bareng hasil karyanya nih. Iya, Oke. silakan yuk. Nah, ini langsung ketemu carport kita, Mbak. Iya, benar. Ini carport. Oke. Di balik pintu itu garasi. Ini garasi, ada gudang, terus juga apa sih tempat buat bilas-bilas area servis gitu lah ya. Oke. Kanopinya sendiri nih pakai apa, Mbak? Ini pakai tempered glass dengan rangkanya baja, udah sih gitu aja. Iya. Paling dicat abu-abu tua, terus ini sengaja saya nggak kasih kisi-kisi gitu. Kisi-kisi kan biasanya sekarang banyak ya, ada yang kayu-kayu macam-macam. Cuman emang biar lebih hemat sih sebenarnya pakai tanaman rambat, tapi belum merambat full gitu. Belum full ya. Kayaknya mungkin baru deh. Ini soalnya agak sempet ganti. Jadi awalnya ada tanaman sebelumnya, cuman ternyata nyampah banget. Jadi kita kan cari yang pengen efisien, nggak terlalu banyak kerjaan ya. Akhirnya ganti yang nggak terlalu rontok. Oke, yang nggak terlalu rontok nih tanaman apa namanya? Ini namanya apa ya? Thunbergia bukan ya? Kalau nggak salah. Nggak tahu saya juga. Mungkin netizen biasanya hafal. Netizen tahu ya nih, kalau tahu ini tanaman apa tulis kayak aja di Thunbergia kalau saya nggak salah spellingnya ya gitu. Jadi dia tuh jarang, rontoknya dikit. Tanaman-tanaman rambat ini bisa jadi alternatif bikin adem mobil sekaligus mempercantik juga ya. Iya, terus juga memperkuat si tropisnya itu kan, karena banyak tanaman-tanaman di sekitaran rumah. Kalau lantainya ini pakai apa nih, Mbak? Ini kayak batu andesit biasa ya. Andesit ya. Andesit yang kotak-kotak persegi gitu. 10 kali 10 ini.
Oke. Pagarnya itu kayaknya kayu ya, kayu solid. Pagar kayu solid, Ulin. bukan ulin, bengkirai. 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 Oh, oke. Warnanya saya kira ulin gelap gitu. Saya cat. Jadi kalau ulin harganya pricey banget Bener, ya, bener. jauh banget. Iya. Tapi kebetulan arsiteknya bilang ada alternatif yang cukup kuat juga Iya. gitu. Memang sih umurnya nggak sepanjang ulin ya. Ulin kan justru makin tua makin kuat. Iya. Ini tapi ya aman sih. Kebetulan di rumah orang tua juga pakai. Udah proven lah gitu. Proven ya. Lagian cukup ya buat penutup aja Iya, kan. penutup aja. Nggak jadi beban gitu. Bener, jadi bebannya tetap disangga sama si rangka. Jadi dia cuma buat aksen aja sih sebenarnya ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke sini yuk. Nah, ini rumah tropis banget nih. Ada taman di bagian depan yang cukup luas ya, Mbak. Iya lumayan, lumayan lah buat ijo-ijo. Buat ijo-ijo. Jadi bangunannya kalau dari depan tuh nggak terlalu kaku banget karena diimbangi sama hijau-hijau. Benar, jadi tuh saya juga mikirnya kalau terlalu, kan kalau modern tuh lebih, modern minimalis tuh lebih sedikit ya, tanaman tuh cuman apa ya, cuman aksen-aksen tambahan aja. Tapi karena tadi mau memunculkan si tropisnya itu, dan juga kebetulan di sini panas banget sih emang. Jadi Oh, rumahnya ini madep timur ya, Mbak? madep timur, benar. Madep timur ya. Jadi matahari terbit, bersinarnya benar-benar ke rumah banget. Dapat full ya Iya, matahari pagi. panas lumayan. Oke, lanjut. Ini teras depan, Mbak. Iya, Cantik ya terasnya ya. kecil kok gini aja. Oke, kita lihat ada apa di balik pintu itu. Ayo silakan. Kita udah di foyer. Selanjutnya ini area apa nih, Mbak? Ini sebenarnya multifungsi sih. Mostly memang untuk tamu yang nggak terlalu kenal. Cuman kan sekarang jarang ya kita ada tamu, itu jarang banget. Jadi paling biasanya untuk kadang-kadang untuk sholat gitu. Kalau misalnya ada tamu banyak gitu, saya ubah. Jadi bisa diubah-ubah gitu, diubah nanti jadi tempat sholat. Terus atau enggak, ya pokoknya macam-macam lah, multifungsi. Jadi kadang saya ubah-ubah aja layoutnya gitu. Kebetulan sekarang ini seperti layout untuk tamu aja. Jadi ini ruang tamu yang merangkap sebagai ruang multifungsi. Multifungsi. Multifungsi banget. Nah, ini dapat akses cahaya dan udara ya dari taman Iya, sampai benar. Jendelanya juga sengaja yang tinggi-tinggi full size gitu. Jadi bisa dibuka maksimal. Yes, asik banget ya. Mumpung punya taman yang enak banget. Iya, bisa kita di nikmatin. display ya. Bisa. Oke, selanjutnya nih. Sini, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Ini area apa nih di bawah tangga nih? Kalau ini manfaatin ruang aja sih. Sebenarnya kan pengennya jadi tempat storage. Iya. Awal desain, tapi setelah dipikir-pikir anak saya kan masih kecil gitu, jadi butuh tempat main kalau di atas nggak kepantau. Oh iya. Karena ibu rumah tangga kan aktivitas seringnya di rumah, di bawah. Jadinya ya udah deh bikin tempat di bawah aja gitu. Tapi ini tempat main anaknya rapi. Nah itu pokoknya saya didik anak saya harus semua pada tempatnya, dia udah hafal. Kotak ini khusus ini, kotak ini khusus itu gitu. Udah dikasih tahu tuh. Harus. Kalau nggak repot mas. Iya ya. Jadi selain ruangan rapi, bisa mendidik anak bertanggung jawab gitu ya. Nggak kesana. Nggak selalu nurut kok, nggak selalu. Sama dong. Nah ini di balik pintunya apa nih, Mbak? Ini kamar mandi, powder room ya, powder room. istilahnya ya. Oke. Ya gitu sih, cuman toilet aja. Nggak ada tempat mandinya. Oke, kita lanjut, Mbak. Ya. Di koridor ini banyak ini ya. Banyak yang bisa dilihat. Oh, banyak bisa dilihat. Apa nih? Misalnya ini nih. Kolam koi di inner court. Kolam koi tapi ikannya ngumpet, nggak tahu tuh. Oh, di situ. Oh, iya. Masih kecil-kecil. Jadi emang sengaja kan rumahnya panjang ya Mas ke belakang. Kalau misalnya kita nggak bikin bukaan di tengah kan gelap. Jadinya gelap. Jadi supaya ada cahaya alami ya udah kita buka di tengah. Jadi di atas itu
Pakai sama sih, pakai atap tempered juga. Oh, iya. Tetap saya kasih ada lubang angin sedikit, jadi tetap ada udara. Oh, jadi nggak nutup rapat ya? Nggak nutup rapat. Tetap ada tampias kalau hujan, tapi sedikit banget, cuman percik-percik, bukan yang tampias besar gitu. Percikan halus gitu ya? Percikan halus, jadi nggak bikin kotor kaca yang terlalu kotor gitu kan. Kalau hujan deras kan kotor ya, bikin kotor. Bercak-bercak gitu ya? Iya, benar. Lagi juga di bawahnya kan kolam nih. Iya. Jatuh ke air lagi. Makanya, jadi ya udah sengaja deh kita bikin Iya. bukaan untuk cahaya dan sirkulasi gitu. Asik banget ya punya kolam di dalam rumah, posisinya di tengah-tengah kayak gini. Selain bisa dengerin suara air terus-menerus, itu bikin rileks ya Mbak ya? Iya, benar. Karena enak sih, karena lebih apa ya, adem gitu kan kalau dengar suara air gitu. Iya sih. Kayak berasa di pinggir sungai ya. Juga nggak hening, saya kan sehari-hari juga di rumah, suami kerja. Kalau nggak ada suara tuh kayaknya gimana gitu kan. Jadi, Asik. Yuk kita ke area selanjutnya. Wah, ini kayak lebih area keluarga lagi nih. iya, Di area dalam lagi. living ya. Living, Dining, betul. Jadi ya gini, banyak tadi yang saya bilang, banyak apa namanya, pintu-pintu, jendela-jendela besar, yaitu supaya buat mengakomodir udaranya tadi gitu. sama cahaya ya. Asik. Terus ini motif ini pakai apa Mbak? Ini pakai Tekstur kayu. HPL. HPL ya? HPL. Rapi lah. HPL. Ini sempat ganti sih Mas. Jadi awalnya itu pakai PVC. kayak apa ya? Bukan, dia tuh semacam triplek gitu. Cuman saya finish lagi. Tapi ternyata lengkung. Gitu. Jadi akhirnya dicopot, diganti HPL, ternyata lebih oke sih. Oke. Selain area dining, tentunya ada area dapur di sebelah sini. Iya, langsung kitchennya di situ. Jadi saya juga nggak pakai dapur basah, dapur kering. Jadi ya udah satu aja. Jadi ya masak rendang di sini. Yang kotor-kotor di sini juga. Iya. Kita berusaha aja. Pasti ada saatnya lah ya yang kayak berantakan banget. Tapi ya udah diberesin. Untung ini pas saya main lagi nggak masak heboh ya. Kunyit gitu. Kuning-kuning. Tapi Nah, maka kayaknya, dia ini tadi pakai top table yang memang kuat untuk kena bumbu-bumbu Indonesia kan. Iya benar-benar. Ini nggak berpori nih. Nggak berpori, betul. Karena kalau pakai marble selesai. Iya. Bercaknya udah meresap. Iya, meresap. Bikin jus apa tumpah pasti bercak. Perawatannya lebih susah. Jadi ya udah pakai tiles yang ini sebenarnya granite tiles tapi yang big slab gitu. Oke. Jadi Motif supaya marble. motif marble supaya nggak banyak nut kan. Iya. nggak banyak Gitu. sambungannya. Warnanya juga ini natural ya Mbak, kayu aja gitu ya warna kayu. Dia veneer sih, veneer. Oh, di veneer. Jadi beberapa bagian di rumah ini ada yang HPL, ada yang veneer gitu. Kalau area yang saya banget, saya pakaiin veneer gitu. Oke. Apa ya? Nyeneng-nyenengin diri. Nyeneng-nyenengin diri. Nyeneng-nyenengin diri gitu kan, ini kan area saya banget. Jadi Oh, dia iya. udah pakai veneer gitu. Tapi nggak semua karena kan agak boncos juga ya. Iya sih. Lucu ya dapurnya ya. Ini bentuk U shape gini ya. U-shape, nggak gede-gede, kecil aja. Oke. Ya, untuk ukuran rumahnya ini proporsional tapi cenderung kecil loh. Cenderung kecil, Iya, benar. untuk Tapi ukuran rumahnya. saya tuh mikirin banget waktu desain, maksudnya kebutuhan saya apa aja, maksudnya di list barang yang saya punya. Jadi storage-nya itu udah sesuai dengan barang yang saya mau tempatkan apa di mana gitu. Oke, Jadi menurut saya ini cukup buat saya. penting ya di list sesuai kebutuhan sebelum merencanakan. Iya, benar. Jadi nggak terlalu kebanyakan juga nanti kita kayak cenderung beli-beli barang lagi kan. Kalau kecil jadi ya udah harus di take out nih yang lama kalau mau masuk yang baru. Jadi membatasi ya, Iya. otomatis. Di sebelah situ juga ada area terbuka untuk sirkulasi dapur. Benar, Dan buat area sirkulasi. Asik. Kita belum lihat living roomnya loh. Ah, Living iya. roomnya juga lucu. Nah, ini dia area living room yang tepat di samping area kolam koi tadi. Betul. Dindingnya pakai apa ini, Mbak? Ini pakai batu alam Paras Jogja. Oh, oke. Jadi kita bikin pattern, gambarin pattern dengan ukuran, terus ya udah nanti jadi guidance si abangnya
untuk potong dan susun sesuai pattern yang kita create gitu. Oke, lucu ya. Iya, jadi ya udah masih ada garis-garis vertikal, masih mau diaplikasikan di sini. Jadi sebenarnya kan nggak mau terlalu nggak mau terlalu jadi focal point banget gitu. Kalau misalnya berpattern yang kan kadang ada yang maju mundur gitu kan, saya pengen yang halus aja, nggak terlalu terlihat tapi tetap ada tekstur gitu. Yes. Asik sini. Jadi ini kalau diperhatiin ya, baru ngeh kalau ini sebenarnya direncanakan. Iya, jadi dia nggak perlu stand out gitu. Iya benar. Terus kalau malam juga akan lebih terlihat karena saya tembak lampu dari bawah. Gini. Nah jadi kalau malam mungkin kalau siang nggak terlalu kelihatan ya. Jadi gurat-guratnya si batu ini lebih terlihat. Jadi ada garis-garisnya gitu. Karena kan dia per kotak ini tuh juga nggak mulus kan. Jadi fitur lebih menarik aja sih. Iya, lucu sih ini. Terus nggak terlalu mahal kan Mas kalau batu paras Jogja. Iya. Terus ini juga area living roomnya ada void nih ke atas. Iya, void. Oh, ini biar apa Mbak? Biar nggak ada biar apa-apa sih, karena waktu itu kebetulan didesain kayak gini, oh ya udah oke aja. Iya. Tapi jadi lebih terang ya kan, dan kebetulan memang jumlah ruangan di atas saya udah cukup gitu loh, jadi saya nggak perlu dak lagi. Dan ya udahlah kita buka aja gitu kan, mengurangi cost juga kan kalau kita full tambahin. Secara kebutuhannya udah terpenuhi tadi ya? Betul, jadi sebenarnya mau bangun rumah kita harus list down dulu kan kebutuhannya apa sih ruangannya, ini gitu. Asik-asik nih. Jadi tidak ada yang mubazir. Iya. Terus ini juga kalau misalnya mau komunikasi enak. Benar, dan ini kamar anak kebetulan Di sebelah sini. Jadi ya umpama kedengeran jadinya kan kalau saya ada di bawah gitu. Jadi beda ruangan tapi serasa nyatu ya. Benar. Bisa connect ya. Iya. Ini kan ada kamar nih satu di bawah. Iya. Kamar apa ini? Ini kamar tamu. Jadi kalau biasanya orang tua aja sih yang nginep kan. Kalau orang tua datang ya biasanya di sini gitu. Biar gampang ya, nggak usah naik ke atas. Benar. Terus kadang-kadang juga kalau lagi nggak ada tamu ya anak saya juga suka tidur siang di sini. Oke, tapi ini lantainya saya baru ngeh nih Mbak, bentuknya nggak persegi kotak gitu. Iya, ini ukuran 120-60. Oke. Jadi emang sengaja biar cepet aja sih. Kita lihat ada apa di belakang sini Mbak. Taman lagi. Tapi yang ini kayaknya lebih tanaman-tanaman kecil ya. Iya, lebih kecil-kecil, tapi nuansanya sih masih tropis ya. Sebenarnya tanamannya juga nggak terlalu konsep banget karena saya bawa dari rumah lama, jadi nggak saya bawain terus ya udah ditata aja mana yang cocok, paling tambahin dikit. Nah, tapi di sebelah sana Mbak, saya lihat ada sesuatu yang lain. Oh iya, apa tuh? Ada jalan rahasia menuju. Wih, ternyata ada kolam renangnya, asik banget nih Mbak. Ya itu tadi ya masih nuansa tropis juga sih. Iya. Tropis. Ini nggak usah jauh-jauh healing ke mana biasanya ke Bali. Iya ini rasa Bali nih, lengkap dengan pohon kambojanya nih. Ala-ala Bali ya. Iya ala-ala Bali banget ini. Sebenarnya kan pengen ya punya rumah yang mungkin kayak Mediterranean gitu ya atau sekarang kan kayak lagi hits banget yang ke Jepang-Jepangan gitu ya. Terus setelah dipikir-pikir, kayaknya emang paling cocok tuh yang udah yang Indonesia aja. Jadi nggak nyari tanaman nggak susah ya kan. Bener. Terus tanamannya juga sesuai dengan iklimnya. Iya. Jadi ya udah kita go sama tropis. Jadi memang desain tropis memang udah beradaptasi dengan lingkungannya. Benar, pasti kan dari keilmuannya juga udah memang cocok gitu ya di iklim ini gitu. Nggak perlu banyak perubahan di sana sini. Benar, nggak perlu banyak adjustment apa gitu. Ada berapa kamar total di lantai 2? Kamar 1, 2, ada 3, cuman yang baru diisi 2. Oh, oke. Yang satu kamar anak kedua gitu, jadi karena belum ada. OTW ya? OTW masih di perut, jadi nggak usah diapa-apain dulu. Siap. Nah, kita gitu. Ke bagian depan nih kamar apa? Boleh, ke master ya? Master bedroom nih? Master.
Asik banget ini. Izin ya Mbak. Iya, Biar terang. silakan. Jadi ini karena menghadap timur ya, Benar, karena cahayanya matahari. lumayan. Jadi memang sih nggak bisa dipungkirin kalau siang itu agak panas di atas. Makanya saya juga yang ada dinding besar ini untuk ngehalau nggak full kaca, untuk ngereduksi si panasnya itu. Ya, tapi masih madep timur masih mending Mbak daripada madep barat. Gitu ya? Barat lebih panas lagi. Oh gitu, karena matahari siang ke itu sore. ya. Iya bener Ini sih. pagi doang dapatnya. Oh gitu, saya pikir timur tuh lebih panas loh, enggak Paling ya? barat panas. Paling panas barat. Nggak tahu. Oke, ini area tempat tidurnya dan ini lemarinya rotan-rotan semua ya Mbak. Masih rotan-rotan, Oke. sama sih pattern namanya di kursi dining tadi. Pakai lagi di sini. Ceilingnya setinggi atap bener-bener ya? Iya, jadi sesuai dengan si atapnya itu memang tipis sih. Nggak ada rongga yang besar gitu. Iya. Karena kalau dironggain yang gede banget itu isinya. Iya, benar. Terbuang ya sebenarnya ya. Terbuang sebenarnya. Dan kalau jadi tinggi gini kan udara panas ngumpul di atas gitu ya. Betul, betul. Ada ininya juga sih, ada fungsinya juga. fungsinya juga. Betul. Jadi sama kelebihannya tadi saya pakai buat Oh ini mezanin. mezanin yang tadi ceritain ya. Aksesnya dari sini nih. Iya, dari samping sini. Oke. Pengembangannya untuk area kerja. Area kerja dan tambahan lemari. Oh oke. Masih kosong sih sebenarnya, cuma just in case nanti dibutuhkan gitu. Nice. Nah, ini karena menghadap timur jadi anti bangun siang nih. Oh iya, langsung silau banget sih memang. Nah, di kamar tidur utama ini selain ada area tidur juga ada Kamar mandi. ya Mbak ya? Iya. Oke, kita lihat dikit yuk kamar mandinya. Wah, asik banget ini. Warnanya natural ya Mbak? Natural aja sih, iya, karena masih tropis kan ya. Jadi kita pakai natural aja. Nggak mau yang stand out banget gitu. Iya. Ini bentuk motif kacanya apa Mbak? Ini apa ya? Moru glass namanya. Moru glass. Moru glass, fluted glass. Oh, flute glass. Iya. Di lantai 2 ini juga ada area duduk-duduk ya. Area koridor duduk sebenarnya buat baca atau buat kerja. Di sini kerja. Kalau di atas kan buat suami biasanya. Kalau saya atau anak saya suka ya di sini juga gitu. Di sini gudang buat nyimpen-nyimpen. Sama ya ini buat buku-buku aja sih, sama storage. Oh iya. Ini area servis kali. Ini area servis nih di sini, Oke. cuman Oke. masih tahu ya jemuran. Iya. Jangan. Ada jemuran ya, ini Jemuran. ditutup ya. Iya, tuh. Ini kamar anak di Oke. sini. Ngomong-ngomong Mbak, masih inget nggak sih ukuran-ukuran tuh? Ukuran nggak pasti Ya udah. kayaknya. Kira-kira Nggak, saya cuma mau ngetes aja. Nggak apa-apa Mbak. Ini otaknya desainnya. kayak menurun itu loh. Ya biar bagaimanapun urusan kita banyak gitu. Kadang-kadang kalau rumah udah jadi tuh lupa gitu. Iya, kecuali fresh kayak baru 6 bulan gitu ya, tuh masih inget banget sih. Udah setahun lebih. Udah hampir 2 tahun Hampir 2 nih tahun. ya, 1 tahun setengah lah ya. Iya. Jadi udah. Tapi kurang lebih ya segini tuh kayaknya 3 lebih ya, hampir 4 yang ke sana. Yang ke sini mungkin 4,5 ya kurang lebih ya, dikira-kira. Kira-kira. Terus di sini kayak di hotel nih, ada tempat duduk-duduk. Iya, itu manfaatin aja sih Mas. Di samping jendela. Asik. Ya, kita lihat lagi yuk di sini yuk. Ini kamar mandi anak. Oh, ini Jadi nanti kamar mandinya sharing mereka di sini gitu. pakai skylight ya kamar mandinya? Karena gelap Mas. Jadi awalnya enggak, cuman akhirnya saya minta ya skylightnya juga ala-ala aja, sekedar gitu, bukan yang memang di konsep skylight gitu. Tapi disobek aja, jadi cuman ganti gentengnya dikasih yang transparan, terus disobek ininya, udah gitu aja. Karena awalnya pas udah jadi kok gelap banget ya, saya nggak mau nyalain lampu siang-siang kan gitu. Jadi kalau bisa siang tuh nggak usah nyalain lampu, akhirnya kita buka. Gitu jadi lumayan sih. Iya. Terang. Beda banget jadinya. Jadi beda banget banget, betul. Iya sih. Terus kan dia juga nggak ada sirkulasi keluar gitu kan. Jadi saya makanya hari-hari harus buka. Oh, Karena- sampai jadi buka ini. Karena ya
biar sirkulasi kan, Iya. nggak ada akses keluar soalnya. Iya, biar nggak nyalain exhaust terus juga ya. Benar. Oke, sekarang kita udah ada di ujung tayangan. Kalau kalian nonton sampai sini, tonton aja dulu sampai habis karena saya mau nanya satu pertanyaan penting nih. Oke, Mbak Dira, mungkin teman-teman di rumah banyak yang tertarik ingin membuat rumah modern tropis. Nah, dari Mbak sendiri ada catatan atau ada tips tertentu nggak ketika membuat rumah modern tropis? Apa ya? Sebenarnya kuncinya aja kali ya kalau mau bangun rumah pengennya tropis, yang jelas harus banyak bukaan. Oke. Bukaan, terus flow udara, dan bukaan tuh dua fungsi ya, maksudnya untuk cahaya juga sama udara gitu. Plus mungkin unsur kayu dan tanaman kali ya, Oke. yang lebih dikedepankan gitu, diangkat. Jadi kok ya itu sih kayak kunci tropis ya. Iya, iya. Gitu. Itu Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget sebenarnya. Atau Asia Tenggara ya Asia sebenarnya Tenggara. ya. Iya, benar-benar. Asia Tenggara banget ya. Karena saya pernah dengar ungkapan Asia is the next future. Waduh, keren nih. Kita bahas bisnis sekarang ya. Sebelum kita melebar kemana-mana, mendingan kita tutup aja nih tayangannya ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, kalian like, subscribe, dan juga tulis kalau di kolom komentar kalau masih ada pertanyaan. Dan kalau masih ada yang kalian ingin tanyakan lebih dalam atau kalian penasaran dengan rumahnya, kalian bisa cek aja IG-nya our.huge.place. Hugenya tuh HYGGE. Oke, ada tulisannya di bawah sini. Linknya juga udah ada di deskripsi. Oke, thank you banget nih Mbak Dira. Sama-sama, Kita udah Mas Rizky. bolehin di sini ngacak-ngacak ya. Makasih udah mampir. Siap, buat yang nonton juga thank you. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Aslinya kayak agak merah gitu. Sorry. Aduh, efek hamil nih jadi lupa.